Halo semua. Hai. Saya Rika Astrid. And it's me, Giovanni Tirza. Selamat datang di Teduh Podcast. Teman Dialog Sulu. Gio, akhirnya setelah sekian lama. Kita akhirnya satu frame lagi. Iya, sejak terakhir itu 2 Juli. Iya, Masih tahun Juli, ini Juli Erika. 2020. Terasa sangat lama sampai Iya. kamu berpikir. Kalau itu sudah tahun ya. Gio, apa kabar? Luar biasa, Erika. Senang sekali dan karena saya senang sekali, luar biasa sekali, jadi hari ini saya bahagia. Kita sangat-sangat bahagia Iya. ya teman-teman. Tidak terasa Gio, hari ini kita sudah berada di bulan terakhir 2020. Desember. Iya, dan yang waktu itu kita bikin itu Juli 2020. Berarti Itu 5 5 bulan. bulan. 5 bulan yang lalu. Wah. Tidak terasa sekali Iya. ya Erika ya. Mm-mm. Sudah panjang. Tidak panjang sebenarnya, belum segimana sih, panjang, cuma ya sudah lumayan panjang perjalanan teduh sepanjang tahun ini. Iya. Iya Geo, hari ini episode kali ini akan menjadi episode terakhir dari Teduh Podcast. Kenapa bisa Erika pouting? Kenapa Erika sedih? Iya, karena tidak bisa lagi menyapa teman-teman pendengar podcast, penonton Teduh Podcast. Siapa yang bilang kita tidak akan menyapa lagi? Tentunya kita akan menyapa lagi di tahun 2021. Mungkin sedikit berbeda, Dari mungkin Teduh ada Podcast. inovasi baru. Oh. Tapi tentunya Teduh tetap ada untuk menjumpai kalian semua yang di rumah, Betul. di kantor dan dimanapun Betul. kalian berada. Bisa duduk Di bersama teman Dialog Solo. Ya. Iya kan, masih akan tetap bersama Teduh ya. Gio, Ya, berbeda dari episode-episode sebelumnya, kali ini kita berdua bersama-sama dan tidak ditemani oleh narasumber. iya biasanya pasti Ya. penonton yang di rumah, pendengar yang di rumah pasti melihat kalau bukan Erika yang sama narasumber, Ya, saya Tirza dengan yang yang sama. narasumber. Betul Tapi hari sekali. ini kita kembali berdua lagi. Karena kita akan berbicara apa sebenarnya Erika malam ini? Kita akan membicarakan temanya itu malam ini adalah Rewinding 2020. Jadi kita mengingat apa yang sudah kita kembali, lewati tahun benar. 2020. Kita akan berbicara banyak apa sih yang sudah terjadi dari bulan Januari, Februari sampai di Desember tahun ini. Karena kan biasanya Erika tahu kalau misalnya di tiap tahun itu YouTube itu selalu punya YouTube Rewind. Iya. Begitu juga kayak begini kita mau Iya. buat BZ Rewind, tapi kita bakalan bahas apa sih yang sudah terjadi secara global sampai mengkerucut ke ya apa yang terjadi di BZ begitu. Tapi kita keluarnya ini awal bulan ya, Iya, bukan di akhir tahun. biasanya kan orang akhir tahun Iya. kita tidak mau mainstream, Iya, kita jadi maunya hampir menjadi akhir tahun. inovatif, Iya, bikin betul di awal sekali. tahun. Iya. Iya, dan seperti yang tadi saya sudah bilang, banyak sekali hal yang terjadi di 2020. Iya. Sepanjang tahun ini sangat-sangat wow, sangat-sangat fascinating may I say. Dan sebenarnya tuh lucu Erika karena tahun ini banyak orang yang bilang kalau the worst year of all year yang pernah ada. Kayak kalau misalnya di YouTube, di TikTok yang biasa nonton, banyak orang yang buat meme kalau misalnya semua masalah-masalah yang ada di tahun-tahun kemarin atau tahun-tahun yang akan datang tiba-tiba saja dihempas ke tahun ini. Karena banyak sekali mungkin hal-hal buruk, hal-hal yang memang ya Membuat tidak orang, mengenakan iya, hati, menyedihkan hati yang terjadi sepanjang 2020. Sama seperti awal tahun ini Geo. Di awal tahun kita sudah dapat kabar menyedihkan tentang kebakaran di Australia. Terus juga ini coronavirus sampai hari ini masih kita rasakan. Terus apalagi ya. Banyak. Oh ya, makin kesini kalau teman-teman mungkin yang rajin nonton berita atau sering scrolling di sosial media pasti lihat BLM Black Lives Matter Iya, protest betul. di mana ya itu kan racial thing yang jadi besar dan betul-betul menggerakkan movement satu dunia. Dan ya itu juga may I say itu bisa sedih karena pasti itu kan membuat semua orang kulit hitam di dunia ya Merasa, marah iya. dan sedih. Terus juga karena ya coronavirus yang tadi itu kan mengimpact seluruh aspek dalam kehidupan. Makanya sempat ada stock market crash. Dan mungkin beberapa bulan yang lalu teman-teman juga kalau nonton berita ada explosion, ada bom di Beirut. Dan itu pasti, dan tahun ini banyak sekali kita kehilangan sosok-sosok atau figur yang luar biasa. Baik itu artis, olahragawan, itu kayak kita kehilangan so many angels di Erika. Dan ya makanya dari itu mungkin orang semua kayak wah ini 2020 kacau sih, Iya. parah sih karena ya Padahal banyak sekali sebenarnya masalah.
di samping itu juga tentu saja ada hal yang tetap membuat kita suka cita, tidak semuanya buruk ya Geo ya. Sama seperti dalam gereja. Untuk di Bukit Zaitun sendiri sebelum pandemi Geo, sebelum ada corona, ibadah di gedung gereja berlangsung, terus Rutin ya? juga iya rutin, terus juga ada ibadah rumah tangga, ada ibadah hari Minggu pelayanan anak, pelayanan teruna dan masih Ibadah banyak orang lagi ya. tua dan lain Betul, sebagainya. pemuda. Tapi sejak corona sedih sekali. Semuanya Karena harus pasti berkurang. harus Shut jaga down. jarak. Ya benar sekali. Tapi banyak juga hal yang gereja lakukan even though kita dalam masa-masa yang seperti ini. Iya. Tadi kalau tidak salah tadi Erika sudah sempat berbincang sama Ibu Pendeta atau sama PHMJ ya. Iya. Kalau banyak gereja lakukan misalnya seperti doa bersama. Iya. Seperti persekutuan doa di Di rumah rumah-rumah. masing-masing yang dibagikan materinya untuk Oh ada renungannya sektor, yang iya. dikirimkan setiap hari. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa sebenarnya persekutuan itu tetap bisa jalan dia di dalam keadaan begini pun. Iya. Karena ya tidak perlu kita harus hadir di gereja, Iya. kita harus hadir di rumah-rumah orang untuk memulai ibadah, tapi di dalam rumah sendiri kita juga bisa Iya, memulai bersama ibadah keluarga, bersama keluarga. bersama Walaupun sendiri pun kita iya. bisa buka Alkitab, Tapi iya, berdoa dan lain sebagainya. Terus di sini juga kita bisa melihat Erika kalau semua hal itu move virtually. Jadi kalau kita bisa melihat gereja itu semua gereja ya bukan cuma Bukit Zaitun, semua berpindah ke ibadah online. Ibadah hari Minggunya online, ibadah pelayanan anak online, ibadah teruna rumah tangganya online, iya. semuanya online karena ya keadaan yang Iya. memaksa kita untuk Mengharuskan kita dan untuk mengharuskan supaya kita ibadahnya ya dari rumah Iya. dan secara virtual. Di GP Bukit Zaitun sendiri di YouTube-nya itu kita tidak hanya ibadah hari Minggu yang rutin tentunya Iya. ibadah hari Minggu, Ibadah ibadah rumah rumah tangga tangga dan sebagainya. Tapi ada juga konten-konten yang tetap bisa membuat teman-teman senang dan menghibur jadi penonton entertainment semua, ya. buat teman-teman di rumah. Ada konten musik dan lain sebagainya dan juga teduh. Tentunya tidak mungkin iya. dilupakan. Nah, tapi Erika dari sini juga saya melihat kalau sebenarnya ini tidak terbatas cuma dalam lingkup gereja, tapi maksudnya juga di gereja lain Di juga luar semua. gereja pun juga ada seperti itu. Tapi di gereja lain juga bukan cuma di GP Bukit Zaitun, di GPB lain bukan juga cuma di GPIB tapi di semua gereja itu pasti semua orang mulai mencari bagaimana untuk tetap beribadah Iya. walaupun online. Iya. Bagaimana untuk tetap beribadah ya walaupun kita harus dari rumah. Iya, Jadi betul. di sini kita bisa melihat semua orang itu kreatif dan inovatif untuk menjalankan Ibadah ibadahnya. online ini. Betul sekali. Jadi saya rasa ini bukan bragging kayak ya Bukit Zaitun bisa gini, enggak, tapi memang kayak semua gereja itu mau untuk memberikan yang terbaik. Ini ibadah harus Beriakan berjalan nama Tuhan. tetap walaupun seperti Bangun ini. persekutuan walaupun dari Dan juga yang sangat menyenangkan adalah kita bisa melihat bagaimana orang-orang itu mulai berkreasi dan berkarya. Iya Erika. betul sekali Geo. Kan kita bisa lihat di sini bahwa tidak hanya dampak negatif yang kita bisa rasakan dari corona ini, tapi juga dampak positifnya. Seperti yang tadi Tirsa katakan, ada orang mulai berkarya, Ya. terus juga memulai mencoba potensi baru, menyadari potensi barunya. Ya, benar. Jadi dari online ini orang-orang tuh melakukan banyak hal. Iya. Belajar masak iya. Iya, berusaha Belajar. jual-jual online. Iya, jual-jual online, belajar semuanya menjahit, apapun Belajar itu. bahasa. Belajar bahasa. Pokoknya banyak hal orang-orang itu bisa temukan dari Iya, dunia maya. dalam Karena masa ya itu karantina. kalau kita melihat banyak juga sebenarnya pronya. Ya, saya sama Erika sama-sama mahasiswa Iya. dan tentunya kita berdua tahu benar kalau Bagaimana kuliah perjalanan. online itu sangat berat. Iya, dan dengan kendala-kendala yang ada seperti susah sinyal atau Iya, pertemuan jaringan yang kurang susah, efektif jadinya untuk tugasnya. kita menumpuk. Wow, sangat-sangat banyak. Tidak seperti kuliah biasa Iya. kalau misalnya aktual terjadi di kampus. Kita sangat tahu itu, tapi dari situ juga kita bisa melihat walaupun banyak kontranya sebenarnya. Sebenarnya sih karena kita belum beradaptasi juga. Iya, Tapi betul. pronya juga banyak. Jadi kita kayak lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sama keluarga. Betul. Terus kalau misalnya kita kerja tugas, kita kan lebih banyak linknya. Jadi kalau Iya. misalnya di sini juga kita belajar banyak untuk mandiri, cari tahu materi sendiri. Jadi kedepannya kalau misalnya kita dibiarkan lagi untuk
dosen tidak ada dan sebagainya, Iya, kita sudah ya tahu, kita sudah iya. siap untuk Dan dari situ juga jadinya masyarakat yang mulai beradaptasi dengan ini bisa menggunakan teknologi lebih baik lagi. benar Yang sebelumnya orang sekali. seperti kayak kita tidak peduli, kita tidak perlu Ya. untuk masuk dalam dunia teknologi yang lebih hebat, tapi karena pandemi ini jadinya orang lebih tahu meeting online meeting jadi apa-apa serba online Benar meeting, sekali. terus juga apa-apa. Pokoknya semua serba teknologi Ya. dan itu semakin canggih. Dan untuk kembali lagi ke dalam gereja nih, kalau misalnya kita melihat potensi yang mungkin awalnya kan misalnya di gereja kita ibadah berjalan seperti biasa. Mungkin teman-teman kita yang fotografer, Iya. mungkin teman-teman kita yang editor dan lain sebagainya. Editor. Itu pasti dipakainya kalau ada acara, kalau ada sesuatu yang mau diedit. Tapi sekarang mereka bisa, jadi gereja itu bisa menjadi wadah Iya, untuk betul. Mengembangkan, menyalurkan dan mengembangkan mengembangkan Potensi bakat-bakat yang yang selama ada. ini tersembunyi. Jadi sebenarnya banyak sekali, Dan bukan banyak hanya sekali di belakang pro-nya. layar, Gio. Di Di depan layar depan. pun ada yang biasa kantoria, yang selama ini kita pikir kayak, oh ternyata dia bisa seperti ini. Ternyata dia bisa menyanyi, main alat musik, bisa seperti Tirsa sekarang jadi MC kan. Jadi kita Erika. menyadari semua itu dan ya iya itu wadah. Iya. Wadah baru Jadi yang luar biasa. sebenarnya ini intinya adalah sebenarnya kita tidak harus selalu berfokus pada negatifnya. Iya betul. Kalau misalnya kita selalu berfokus kepada negatifnya, Kapan kita mau maju? betul sekali. Jadi- Kapan kita mau maju, kapan kita mau berkembang, karena kita Iya. pasti bakal terus ada baggage-nya kita untuk yang kita pikirkan ke depannya kayak ih sedih karena A, sedih karena B. Tapi kalau misalnya kita fokus ke potensinya kita, Iya. kita fokus ke hal-hal yang bisa kita kembangkan Yang dalam keadaan seperti positif. ini. Pasti Pasti kita banyak hal yang bisa maju, dapat. Iya. maju. Nah Geo, kan tadi udah bahas soal apa yang dialami selama Di gereja. Iya, di gereja selama pandemi ini. Kita di podcast juga selama 5 bulan ini sudah mengundang narasumber-narasumber yang luar biasa. Terima Ya. kasih untuk semua Yang narasumber yang sudah cakep. bersedia datang ke Teduh Podcast. Kita bahas soal pelayanan, kita Ya. bahas kita memberikan informasi yang inspiratif, informatif. Dan saya pun merasa kalau saya nonton itu saya merasa kayak wah ini informatif sekali, Iya. banyak sekali hal-hal. Bahkan ketika saya jadi MC pun kalau saya bertanya terus narasumbernya menjawab, saya tuh merasa kayak wah Informasi yang sangat baru. yang baru dan Yang- memang penting Iya. buat saya begitu. Apalagi dengan ada satu kali episode yang 3 narasumber. Dan tentang entrepreneur. Iya, yang sepertinya itu kayak jarang kita jarang. dapati, tapi karena dari situ jadi kita tahu oh entrepreneur seperti ini dari Ya, banyak benar. cara pandang, Persepsi, iya betul persepsi. sekali. Nah, kita kan sebenarnya kalau kita bisa lihat garis atau benang merahnya Teduh sepanjang tahun ini, kita banyak berbicara tentang pelayanan. Pelayanan, Baik baik itu itu di di depan, belakang iya depan mimbar, di belakang mimbar, Iya. terus bagaimana how it works dan lain sebagainya. Kenapa sebenarnya Erika kita mengambil tema pelayanan? Kebanyakan mostly. Kenapa ya Geo? Kenapa ya? Iya, mungkin kalau saya pribadi melihat bahwa pelayanan itu adalah hal yang selalu terjadi. Mungkin orang-orang selalu melihat kalau pelayanan itu cuma yang orang depan, orang beribadah, Iya. pendeta atau majelis dan lain Kantoria, sebagainya. yang seperti Cuma itu. saya belajar kalau pelayanan itu di mana kita ditempatkan dan kita menaruh hati kita dengan sungguh-sungguh di situ, disitulah kita melakukan pelayanan. Either kita itu jadi mahasiswa, ketika kita melakukan betul. itu dengan baik, itu kita pelayanan. Iya. Jadi saya merasa pelayanan itu memang dilakukan secara keseluruhan, secara universal dimanapun kita berada Tidak dengan hanya di gereja saja. tugas dan tanggung jawab kita Iya, betul. masing-masing, Dan tugas bukan tanggung hanya jawab di pelayanan gereja kita saja. Betul sekali, Erika. Nah, apa sih sebenarnya cerita menarik? Ada enggak sih, Erika? Pasti ada. Karena ini 5 bulan, bukan waktu yang singkat. Kita bersama. Ada tidak cerita menarik di balik produksi Teduh sepanjang tahun 2020? Menarik hal yang baru saya lakukan sebelumnya adalah pas bersama teman tulis sama Emon. Ya. Itu adalah sangat menarik. Terus juga ada ketemu teman-teman baru di balik layar. Terus juga dengan narasumber-narasumber yang luar biasa, kece-nya sangat menarik dan sangat. Ya, kalau saya Kalau pribadi. Cisa bagaimana? Kalau saya mungkin cukup sama.
Kalau misalnya dari segi bertemu sama orang, Heeh. dari ketemu sama narasumber, berbicara banyak dan lain sebagainya itu saya mungkin sama Erika. Tapi one thing I know for sure kayak untuk building teduh dan apa sih kayak betul-betul buat teduh itu dari awal secara konsep sampai hari dibantu ini, sama iya. kakak-kakak yang lain itu menyenangkan Ya, karena ya, ya. mungkin untuk bicara depan sini teman-teman kayak tawa menyenangkannya bisa tawa begitu tapi guys Ternyata di balik itu. trust me di balik itu semua ada otak-otak Begadang. yang bekerja Iya. untuk membangun konsep Iya. ini harus bahas apa, Betul. ini harus dikemanakan, ini harus dikerucutkan kemana biar Iya. tidak bacot. Ada yang begadang untuk edit. Ada yang begadang untuk Iya, edit. dan itu kayak luar biasa sih Tuhan pakai. Saya Gokil. rasa ada yang apalagi kalau misalnya kita tiba-tiba cuma bisa take 2 hari sebelum waktu edit Betul itu yang kayak atau waktu upload kayak burunya tuh buru banget. banyak sekali hal-hal yang bisa pelajari kayak serunya Dari situ hal-hal yang menarik, yang seru, sekaligus juga gimana ya? Bagaimana deskripsikan perasaan itu ya? ya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jadi memang kayak banyak sekali pelajaran Iya. bukan cuma academically secara Iya. kayak orang jawab pertanyaannya kita. Tapi memang untuk secara karakter betul. wise kita juga belajar banyak karakter building di sini. Bertanggung jawab, Bertanggung jawab titik. loyalitas, seperti yang Kak Dedi dan Kak Dio integritas. bilang, betul. Betul. Nah, jadi Rika dari semua cerita-cerita kita yang tadi Yang tadi Iya. apa yang sudah kita alami Iya, selama yang tahun sudah kita 2020 alami dan dari dalam 2000. Teduh Podcast ataupun produksi-produksi yang lainnya, apa kesan dan pesannya Geo? kalau saya kesan dan Apa pesan ya? Apa ya? Hmm, Kesan dan pesan ya. Saya kesannya sangat-sangat happy. Benar-benar kayak banyak sukacita. Tentunya banyak pro dan kontra, banyak suka dan duka yang kita alami. Tapi banyak sekali lebih banyak sukacitanya untuk ada di tengah-tengah teman-teman sekalian. Untuk menjadi host. menemani teman-teman Iya, semua yang ada di rumah. menemani teman-teman semua yang di rumah. Saya sangat-sangat senang untuk hal itu. Kesannya juga yang kayak tadi dalam proses perjalanannya. Banyak hal baru yang kita Ya, pelajari. banyak hal baru yang kita pelajari. Pokoknya banyak sekali hal-hal menarik yang dijumpai. Ya selama proses pembuatan, selama proses pencarian ide dan lain Iya. sebagainya. Dan mungkin kalau di produksi-produksi lain sama Ji, pasti teman-teman pasti sama, sangat-sangat menyenangkan semuanya. Mungkin kesan pesannya kayak secara universal di tahun 2020 ini. Kesannya walaupun banyak Banyak hal pergumulan, takut tahu. takut tahu hari esok. Banyak pergumulan, banyak derita. Iya diderita. Deritanya Mi. Tapi itu juga Betul, kita harus tetap sukacita untuk menjalani itu semua. Betul. Pesan. Kesan mau dulu, kesannya kesan Erika dulu. aja dulu ya guys. Kesan untuk Teduh Podcast ya. Kurang lebih sama seperti yang Tirsa katakan, bagaimana bahagia, senang bisa menemani teman-teman semua, terus juga bisa mengasah potensi baru. Benar, bicara. Betul, bicara, pede, menyanyi, betul. dan lain sebagainya. Iya itu, terus juga menghadapi hal-hal yang sepertinya itu tidak pernah saya hadapi sebelumnya. Tanggung jawab baru yang saya dapati dalam tim, dalam Teduh Podcast khususnya, ya itu sangat tidak terduga. Jadi yang harus langsung lanjut untuk lakukan itu. Ya. Kesannya terus juga tentu ya pasti ada dukanya itu seperti apa ya? Dukanya Apa Erika apa? apa ya? Apa ya? Dukanya mungkin kalau misalkan karena ada kendala lain di luar apa yang ada kita lakukan dalam gereja, jadinya kayak padahal harusnya saya datang, tapi karena ada kendala lain jadi kayak sedihnya tidak bisa bergabung dengan teman-teman. Terus juga apa ya? Pokoknya satu kata itu adalah menyenangkan. Iya, Menyenangkan. benar. Itu Menyenangkan. adalah kata kunci, Kata keywordnya. kunci untuk kita berdua ya. Kesannya Kesan. kita. Kalau pesannya ya bagaimana? Pesan. Erika belum bilang kesannya secara universal di tahun 2020 itu apa? 2020.
Kesannya untuk selama tahun ini ya Geo, kurang lebih sama seperti yang Geo katakan tadi, bagaimana tidak hanya yang buruk-buruk saja kita lihat dari apa yang kita alami, apa yang kita hadapi selama 2020 ini. Tapi juga kita tetap bersyukur atas semua yang sudah terjadi. Dan Benar. menurut saya yakin dan percaya bahwa semua itu Tuhan berikan, Tuhan berikan itu dengan maksud dan tujuan tertentu. Pasti ada Dan rancangannya iya, dalam kehidupan kita. iya, dan itu harus kita Lalui dan lalui, jalani. kita jalani dengan kebersyukuran tentunya. Seperti itu Oke. Geo. Alright. Kalau pesannya Geo bagaimana Geo? Ini pesan untuk apa? Pesan untuk tahun selanjutnya atau untuk teman-teman semua. Oke, pesan untuk tahun selanjutnya mungkin ya. Em, kita berjalan di tahun ini tentunya dengan penuh ragu-ragu, may I say, karena kita tidak tahu apa yang kita jalani ke Iya. depannya. Kayak tadi, takut tahu kan hari esok. Karena kita beradaptasi dengan tahun ini. Banyak sekali hal yang terjadi, seperti yang tadi kita sudah bahas di awal. Kalau itu membuat kita, wah Menuntut ini kita lagi. Tidak ada di tahun-tahun sebelumnya. Dan itu membuat kita belajar banyak dan harus beradaptasi dengan tahun-tahun yang seperti tahun ini. Mungkin pesan saya buat teman-teman, terkhususnya semua orang pasti punya pergumulan dan penderitaan di tahun ini Erika. Kan pasti ada yang mungkin kehilangan pekerjaan, kehilangan lain dan lain Iya. sebagainya. Jangan berpikir kalau itu the end of your life. Mungkin pesan saya ya, kita harus tetap sukacita untuk jalani ke depannya. Apa yang Tuhan sudah berikan, apa yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kita di tahun ini, itu juga tetap menjadi push kita untuk menghadapi tahun-tahun selanjutnya. Dan ya one thing I know for sure, kalau Tuhan memang tidak pernah memberikan kita cobaan yang lebih besar daripada yang kita mampu. Jadi kekuatan kita. Jadi ya ayo tetap semangat dalam menjalani tahun-tahun ke depannya. Iya. Apalagi masuk tahun baru kita ya Iya. banyak juga pasti hal-hal yang masih tanda tanya, Iya. masih abu-abu. Kayak sekarang kuliah pun online atau tidak online tuh masih apa ini Iya, tapi betul. ya kita harus bersiap-siap pastinya kita harus bersiap-siap, kita harus tetap yakin dan kita harus tetap percaya bahwa Tuhan tuh will always be Be with us. Selalu ada di sampingnya kita untuk supporting us dan selalu dukung kita whatever happen, right? Betul. Iya, kalau Erika pesannya. Sama lagi seperti yang Geo katakan, kurang lebih sama ya. Karena Iya. kalau mau dibilang kita ini kayak hampir setiap hari bertemu. OTW anak kembar guys. Iya. Tinggal kita tidak satu rumah tapi hampir almost Satu every day. rumah. Hampir. Kan sudah Sedikit lagi. Iya, pesannya mungkin untuk teman-teman semua, untuk semua pendengar podcast Teduh, tetap semangat, tetap menjalani hari-hari dengan kebersyukuran, sukacita yang dalam, dan selalu berharap kepada Tuhan. Betul. Karena ketika kita tidak punya harapan, bagaimana kita bisa hidup? Betul. Jadi kita berharap sama Tuhan, terus Berharap ke yang pasti guys. iya, wah yang pasti ya. Terus juga tak aku tahu kan hari esok, tak aku tahu kan apa yang akan terjadi besok tahun depan, tapi kita harus tetap yakin. Kita harus tetap yakin, semangat, apapun yang kita lewati akan kita lewati, pasti Tuhan akan mampukan. Betul sekali. Tuhan akan mampukan selalu. Di penghujung tahun ini Erika, as we know ini kan Christmas. Iya. Pasti Can't vibes-nya wait. sudah menyenangkan dan di bulan ini banyak juga hal-hal kayak kita harus menanggalkan semua yang di Iya. belakang. Kita masuk di bulan Desember ceria. Dan kita harus sangat-sangat ceria untuk menyambut hari Natal. Yeay! We wish you Merry Christmas guys. And Happy New Year karena kita mungkin tidak ketemu lagi Teduh untuk sampai bulan depan. Iya. Iya, atau mungkin kita masih mau meracik-racik untuk mungkin something new. Iya. Kita tidak tahu. Atau bisa teman-teman mungkin bisa komen. Betul. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk menemani teman-teman semua. Siapa tahu ada yang punya inovasi baru Iya. di tahun yang baru. Iya. Jadi teman-teman bisa langsung comment down below. Iya. Ya Geo, tidak terasa
kita sudah di penghujung acara, sudah di penghujung Teduh Podcast kali ini. Sampai jumpa teman-teman semua di tahun depan dengan sesuatu yang baru tentunya. Dan ya silakan. Kita mau pamit dulu guys. Kita mau liburan. Kita mau libur Natal ya. Dan kita pamit dulu. Saya Giovanni Tirza. Saya Rika Asrid. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, ada kami membuat salah. Ada Mohon mungkin dimaafkan. informasi-informasi yang salah mungkin. Iya. Kami sangat-sangat minta maaf. Mohon maaf. Mohon maaf teman-teman. Iya. Dan Jangan lupa untuk like, komen, and subscribe. share ke teman-teman semua di seluruh dunia ini. Benar sekali. Oke. So, relax and listen. Because good discussion Happens in Teduh. Bye.